bersama Tuhan Kepala, Bapa yang bersama dan kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang cerah kami datang di kaki-Mu, menaikkan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian dan penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu, urapi hamba-Mu, urapi juga kami mendengarkannya. Haleluya, amin. Shalom, pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yesaya pasal 22. Yesaya pasal 22 ayat 15 sampai ayat 25. Yesaya pasal 22 ayat 15 sampai 22 tentang Shebna dan Elyakim. Beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Mari pergilah kepada kepala istana ini, kepada Shebna yang mengurus istana, dan katakan, ada apapun dan siapapun di sini, maka engkau menggali kubur bagimu di sini. Hai, yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu, sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh. Hai orang, Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat dan menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan, dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas. Disitulah engkau akan mati, dan disitulah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu. Hai engkau yang memalukan keluarga Tuhan, aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Elyakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem, dan bagi kaum Yehuda aku akan menaruh kunci rumah Daud kat bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya, dan padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya, tunas dan taruh, beserta segala perkakas yang kecil, dari piring basuh sampai periuk belangka. Maka pada waktu demikianlah firman Tuhan semesta alam, gantung yang dipasang kuat-kuat pada tempat yang kokoh itu tidak kuat lagi, sehingga patah dan jatuh, dan segala tanggungannya itu hancur, sebab Tuhan telah mengatakannya. Puji Tuhan, suatu berkat yang luar biasa yang bisa yang kita dapat petik pagi ini. Bagaimana cara Tuhan melihat kehidupan manusia yang bernama Shebna ini dan Elyakim. Shebna ini katakan dalam firman Tuhan sebagai kepala istana, berarti orang yang dipercayakan di dalam istana. Namanya kepala istana berarti orang yang dipercaya di istana. Tetapi sayang, ternyata Shebna ini melakukan tidak seperti apa yang menjadi maunya Tuhan. Dia berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan satu ketika Tuhan ganti, yang diganti Shebna ini melalui Elyakim bin Hilkiah ini. Nah, di sini satu berkat betapa penting percayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau Tuhan memberikan kepercayaan, itu suatu anugerah. Seorang hidup itu modalnya hanya kepercayaan. Hidup itu atau modal hidup itu hanya kepercayaan. Di mana hidup ini, kalau kita dipercayakan, kita juga hati-hati kepada orang yang mempercayakan hidup kita. Kalau Tuhan memberikan harta, itu hanya kepercayaan. Tuhan berikan sesuatu kepintaran, itu juga suatu kepercayaan.
ada kedudukan, itu suatu kepercayaan. Bagaimana sikap kita ketika kita dipercaya oleh seseorang, oleh pimpinan kita, apalagi saat ini kita dipercayakan oleh Tuhan. Ya. Untuk dipercayakan oleh Tuhan, apa yang kita punya, apa yang kita dapat, apa yang kita nikmati, semuanya milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Bagaimana sikap kita ketika kita dipercayakan. Tetapi saya, Shebna ini, kepercayaan yang diberikan sebagai kepala istana ini, ternyata dia tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Dikatakan pada ayat yang ke-15, maka begini firman Tuhan SWT, mari pergilah kepada kepala istana itu, kepada Shebna yang mengurus istana, dan katakan, ada apapun dan siapapun di sini, maka engkau menggali kubur bagimu sendiri bagi hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediamannya bagi di bukit batu. Ya, jadi di sini kita lihat Shebna ini katakan firman Tuhan, dia menggali kubur atau lubang, tetapi bukan buat orang lain, tapi bagi dirinya sendiri. Ya, dia menggali kubur bukan buat orang lain, tapi buat diri sendiri. Inilah firman Tuhan yang mengingatkan kita pada kisah yang tidak asing lagi, di mana kita lihat pada zaman Esther, di mana seorang yang bernama Haman, dia menggali membuat tiang gantungan untuk Mordekai. Tetapi apa yang terjadi? Justru Haman yang digantung, bukan Mordekai. Ya, kita lihat pada Esther pasal 7. Esther pasal 7 ayat yang ke-9. Sembah Harbuna, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan memberitahukan itu, telah berdiri dekat rumah Haman 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulahkan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulahkan pada tiang didikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Kita tahu bahwa tiang gantungan yang dibuat oleh Haman untuk Mordekai, tetapi cara Tuhan, ternyata Haman yang digantung. Disinilah betapa penting kita hidup. Apa yang kita kerjakan, kepercayaan Tuhan berikan, jangan main-main. Ya, jangan main-main dengan kepercayaan Tuhan berikan. Justru kalau tidak hati-hati, orang yang menggali kubur, dia akan mengubur dirinya sendiri. Nanti dia akan menuai dari perbuatannya sendiri. Betapa penting kepercayaan Tuhan berikan hidup kita. Shebna mendapat kepercayaan dari raja, ternyata dia tidak berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, dan akhirnya diganti dengan seorang yang bernama Eliakim bin Hilkiah, sebagaimana pada ayat yang ke-20. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikat kepadanya, dan kekuatanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Nah, jadi kita lihat betapa penting kepercayaan Tuhan berikan dalam hidup kita, baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan maupun hidup. Gunakan kepercayaan yang Tuhan berikan, jangan bermain-main. Apakah dosa seperti Shebna yang korup, tetapi kepercayaan Tuhan berikan, gunakan dengan baik. Kita percaya saat ini saat bekerja di nafkah, berkat Tuhan sudah sedia buat hidup kita. Kita berpadan dengan apa yang Tuhan berikan hidup kita semua. Amin. Benar Bapa di surga, pagi ini Engkau ingatkan kami akan firman Tuhan. Shebna, seorang yang dipercayakan oleh raja untuk mengurus dari kerajaan, tetapi sayang dia hidup tidak sesuai dengan firman Allah. Dikatakan dia korup, dan seperti orang yang menggali kubur, akhirnya dia menikmati sendiri karena perbuatannya. Berbuat yang tidak baik, apa dia tabur dia berhak menuai. Tapi hari ini kami diingatkan firman Tuhan,
Biar kami, kalau kau percayakan kami sebagai dalam bidang apa pun kami lakukan dengan kepercayaan pimpinan kami dengan baik. Kami maka Tuhan sucikan pikiran kami, sucikan perbuatan kami. Jangan kami melakukan seperti Setna, tapi kami melakukan kehendak Bapa di surga. Dan kami percaya Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu pergumulan kami. Satu perkara, Engkau tidak akan tinggalkan hidup kami. Siang atau sore kami bertemu dengan keluarga kami. Jangan rumah tangga keluarga kami ada kluster keluarga, tapi rumah tangga ada benang kemisi yang tetap menjaga, berikan rahab dalam lindungan Tuhan, dan kami juga dalam lindungan Tuhan semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan anak-anak kami, suami kami, istri kami, cucu kami, hidup kami semua kepada Tuhan. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, bahkan para TNI, para Polri, mereka-mereka Tuhan yang bekerja di garis depan. Beri kekuatan, berikan hikmat yang dari surga untuk mengerjakan, untuk berperang melawan virus corona. Semakin hari virusnya semakin berkurang, tetapi yang sakit semakin berkurang, yang sembuh semakin banyak Tuhan. Melalui vaksinasi ini biar ternyata semakin baik. Kau cinta tanah air kami Indonesia, biar negara Indonesia maju bisa terwujud dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas darah hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan